Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, ini netizen di TikTok, di mana saja berada, bingung. Apa sih kok banyak sekali petunjuk indah pada kami? Itu ya pasti ada berpikir di seperti itu. Ya itulah yang dikatakan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang mampu untuk diberi petunjuk. Ya, silakan yang baru bergabung, silahkan disimak jalan akhir zaman. Ada pohon-pohonan yang indah gitu ya. Ada burung-burung. Tuh, ada burung-burung yang hinggap. Ini semua sebenarnya sebagai simbol. Simbol apa? Simbol rahasia perjalanan akhir zaman. Nah, untuk awalnya saya akan bercerita ya. Nah, untuk yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Pada tahun 2013 terjadilah sesuatu yang sangat unik. Tepatnya di bulan April 2013. Di Sungai Kekait, di desa Sidemen ya, itu kami pernah melakukan kurkil namanya. Apa itu kurkil? Kurkil adalah kursus kilat waliullah. Kurkil waliullah itu namanya, waktu itu kami namakan kursus itu kurkil waliullah, kursus kilat waliullah. Kurkil waliullah itu, saat itu aku, abahku, adikku bersama seorang temanku yang aku harus rahasiakan dulu ya. Nanti akan terbuka siapa itu orangnya. Oke. Nah, kemudian saat itu ketika lagi tentang kurkil waliullah itu, yang kita bahas tentang pengenalan diri menuju pengenalan Allah yang hakiki. Tiba-tiba turunlah gerimis kecil-kecil, ya seperti beruga, tapi tidak ada tempat duduknya, hanya kerangka saat itu. Alhamdulillah sekarang beruga itu indah sekali. Nanti live yang selanjutnya saya akan memperlihatkan, kalau saya ke sana, saya akan memperlihatkan bagaimana jadinya tempat itu sekarang. Indah sekali. Dan kemungkinan setelah semua rahasia perjalanan akhir zaman ini terbuka, itu pun tempat itu akan terbuka. Kalau sekarang belum, masih disembunyikan. Hanya beberapa saja, intinya belum viral ya. Ya. Hai, kenalkan, namaku Ati Hurun. Salam kenal ya, yang buat baru bergabung. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ceritanya. Nah, pada saat itu ketika lagi berteduh dari gerimis, terlihatlah pelangi
yang sangat indah sekali di depan mata kami semua. Kemudian waktu itu langsung semua pada takjub, dan alangkah penyesalan seumur hidupku ini. Kenapa? Karena foto pelangi itu hilang di HP-ku. Ketika itu HP-ku error, jadi hilang dan lupa aku share di media sosial atau di Facebook. Itu penyesalan hidup yang sangat aku sesali. Jadi tidak berarti, tapi alam yang membuktikan. Nah, seketika terlihat pelangi depan mata. Biasanya pelangi kita lihat di angkasa nun jauh di sana, tapi ini aku lihat di depan mata. Indah sekali. Setelah itu langsung aku foto-foto sebentar. Kemudian aku teringat karena aku melihat ujungnya itu pelangi itu seperti turun di sungai Kekait itu. Terlihat sekujungnya. Aku langsung ingat kemungkinan ini ada bidadari masuk di sungai ini mandi. Lalu aku ajak adikku Muhammad, ayo kita mandi. Ketika itu langsung aku mandi, dan ada juga 2 anak kecil yang sedang berteduh di sana bersama ayahnya yang lagi mancing ikan di sungai itu. Anak-anak yang 2 itu pun aku ajak dia. Pada kenyataannya aku punya anak 2. Itu si loka untuk kedepannya bahwa aku akan punya anak 2 perempuan. Bidadari kecilku yang pertama namanya Niken arwah Hurunin, yang artinya bidadari bermata indah yang cantik di pandang. Itu anak pertamaku. Dan anak keduaku seorang cowok yang bernama Asif Hatim, artinya pengampun yang terakhir. Dan anakku Asif Hatim innalillahi sudah berada di surga. Fatihah untuk aku Asif Hatim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu artinya pengampunan terakhir. Dan menurut petunjuk, anakku Asif Hatim akan membantu perjuangan menuju mercusuar dunia ini melalui alam goib. Karena pada akhir zaman ini kita akan bekerja dengan makhluk goib dan makhluk nyata. Alam goib dan alam nyata akan sinkron. Sebenarnya menurut orang ma'rifatullah, nyata itu goib. Goib itu nyata sebenarnya. Jadi kebalikan sebenarnya dari apa yang kita pikirkan selama ini ya. Dan anakku yang ketiga bernama Niken arwah Hurun. Anakku yang ketiga namanya Aurora Afifah Hurunain, yang artinya bidadari bercahaya yang mensucikan diri. Sehingga begitu lahir anakku di bulan 2 bulan setelah anakku lahir, muncullah embung bidadari untuk kita bisa mensucikan diri. Sebenarnya dalam petunjuk embung bidadari itu adalah untuk mandi pembakyatan. Namun karena Dajjal yang menang, tertutuplah embung bidadari itu. Ya, seperti itu.
banyak kisah-kisah misteri sebenarnya yang belum terungkap di alam ini, di akhir zaman ini. Dan selanjutnya kembali ke laptop, kembali cerita tentang pelangi yang turun di Sungai Kekait ya. Setelah aku mandi bersama adikku dan dua anak yang dari desa Sidemen itu, saat itu aku sangat gembira, sangat merasakan sesuatu yang beda, seperti aku merasakan mandi bersama bidadari-bidadari. Nyata rasanya. Dan setelah udah selesai aku pulang. Pas esok hari Senin, ketika aku di dalam rumah bercengkerama bersama abahku dan adikku Muhammad, tentang yang jelas aku saat itu membahas tentang Allah, tentang pengenalan diri, pengenalan Allah. Intinya membahas ulang apa yang kita di Kurkil waktu itu, kursus silat waliullah itu. Subhanallah, secara tiba-tiba terciumlah bau wangi yang sangat harum yang pernah aku cium di dunia ini. Mungkin minyak kasturi atau apa, pokoknya nggak bisa dikata harumnya, Masya Allah. Langsung saat itu aku melihat seperti dalam alam goib, dalam mata batinku tuh, dalam alam goib, melihat bunga-bunga warna-warni indah sekali bertebaran di atasku. Terus aku tanya, ternyata adikku Muhammad yang aku ajak mandi mencium juga. Yang anehnya nih, abah nggak mandi, nggak mencium, berarti nyata itu berkah mandi air Sungai Kekait bersama bidadari-bidadari itu, ya kan? Langsung aku berpelukan, bersyukur sama Allah, sama adikku. Dan untuk meyakinkanku, aku tanya mamaku juga. Ternyata mamaku juga tidak menciumnya. Jelas karena tidak pergi dan tidak mandi. Gitu. Ya. Selanjutnya aku tidur dan bermimpi. Dan diperlihatkan dalam petunjuk dan mimpi bahwa aku diperlihatkan pintu surga terbuka dan terlihat sekali keluar bau wangi harum itu keluar dari pintu surga. Baru aku yakin bahwa bau wangi yang aku cium hari Senin pagi itu bersama adikku adalah bau-bauan wangi surga. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, sekian liveku untuk sekarang ini. Mungkin besok kita lanjutkan, masih panjang ceritanya. Untuk saat ini aku cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Semoga kita selalu mendapat pencerahan dan pencerahan dari manapun juga, agar kita bisa selamat, bahagia dunia akhirat. Amin.
Belum ada yang bertanya ya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.